Oke, kali ini kita coba reaction bosku mengenai adanya isu ataupun ada pendapat mengatakan bahwa Pak Anies nggak bisa maju pilkada itu gara-gara si Mulyono. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita saksikan reaction kita kali ini. Gasken. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Ya Bapak. Ya Mulyono dan geng. Dari PDI Itu Mulyono. Oh, kalau gitu jadi jelas sekarang. Nah, ini pendapat dari netizen nih. Pak Anies nggak bisa maju pilkada itu bukan karena dia nggak maju lewat jalur independen, bukan juga karena Pak Anies tidak punya partai atau tidak mau menjadi kader partai, tapi semua karena tangan-tangan kotor Mulyono dan Kimples. Mul, lo kalau abis cebok jangan langsung makan, dicuci dulu itu tangan lo, Mul, Yono. Kalau Kimples kita tahu yang mana, jadi gampang, tinggal jangan dipilih aja. Tapi kalau Mulyono yang dimaksud Pak Ono PDIP itu siapa sih? Dia itu manusia yang kerasukan setan, sebenar-benarnya setan, atau setan dalam wujud manusia. Tapi setan ya setan yang harus diusir, pakai doa-doa, dan juga turun ke jalan. Salam Smart Antitesa 24. Itu sebenarnya Pak Mulyono siapa ya? Ada yang tahu? Kolom di komentar ya. Nah, komentar di kolom ya. Selanjutnya. Menteri-menterinya takut sama DPR, sedangkan DPR takut sama presiden. Lah presiden takut sama oligarki. Oligarki takutnya sama Anies Baswedan. Jadi yang paling ditakuti di negeri ini adalah Anies Baswedan. Bener ora, Son? Itu apa ya, coba. Woi brother, woi rakyat, kalian dengar? Wow. Kita lihat Udah. ya bahwa hak-hak kita, hak rakyat untuk memilih pada hari ini kita sedang dikebiri, ya, sedang dimatikan. Bagaimana orang-orang yang berduit itu, orang-orang yang memiliki kekuasaan itu, orang-orang yang memiliki kewenangan itu, ya, mengatur kita hanya dalam satu pilihan, yakni kompromi mereka. Lalu di mana peran rakyat saat ini? Lalu di mana peran serta rakyat untuk menentukan? Kita hanya dihadapkan oleh kepentingan, ya, mereka. Maka dengan itu, teman-teman, saya mengajak kepada semua teman-teman, ayo kita bergerak, atau kita tenggelam, atau kita memang benar-benar terseret arus kemampuan oleh mereka, kepentingan mereka, ya. Mereka tidak peduli, ya, bahwa bagaimana kita memilih mereka kemarin, ya. Suara-suara kita kalian anggap apa? Apakah kalian meminta pertimbangan kepada masyarakat? Ayo teman-teman yang memiliki kesadaran dan akal sehat, ini bukan soal nama, ini bukan soal siapa-siapa, ini soal kedaulatan kita sebagai rakyat. Gunakan jempol kalian, ya, gunakan akal kalian, bahkan gunakan tenaga kalian, kita semua, untuk bergerak melawan ini semua. Mereka. Wah, bergerak atau tenggelam seperti zaman penjajahan dulu, merdeka atau mati. Mereka punya Tuhan. Ini kali ini kita coba reaction dari ibu ini ya. Ini sungguh menggetarkan hati nih. Mari kita simak. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memiliki negeri ini, bukan
adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit. Dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Allahumma anzil alaihim balakal ladzi la yuradu anil qaumaz zalimin. Ya Rabb, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinikmati, yang tidak diinginkan oleh orang-orang zalim. Ya Rabb, turunkan. Allahumma ashibhim adada wa qulhum badada. Hitung jumlah mereka yang jahat, hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini, dan habiskan mereka semuanya. Ya Rabb, anak-anakku yang beragama, yang Islam Kadiyah, tapi mereka beragama Nasrani, Katolik, Protestan, dan yang lainnya, mereka punya Tuhan. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Tidak ada yang ditakutinya. Seluruh para tokoh-tokoh sudah bicara. Edi Suasono yang tidak terdengar suaranya sudah mengatakan kelakuan kita hari ini dibenarkan oleh konstitusi. Kita tidak melanggar konstitusi. Yang melanggar konstitusi adalah Jokowi. Ada yang tahu ibu ini? Wah, lantang sekali, garang sekali ya. Nah, bukan main garangnya ibu ini terhadap kritikannya terhadap apa ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada anak muda ini lagi. Panis, udah nggak jadi gubernur masih aja diundang. Mana ulang tahun Pangeran Charles lagi di Jakarta. Tapi si Panis diundang ngomong bahasa Inggris ya lancar, kagak pelitat-pelitut. Dia ngobrol juga enak aja. Kalau yang ngono diundang, begitu diajak ngomong paling yes no. Nah, kalau Panis begitu diajak ngobrol bahasa Inggris emang lalapannya. Aduh, gua heran Panis sudah nggak jabat aja undangan dari bos-bos apa namanya, orang-orang penting luar negeri masih aja bikin iri aja deh Panis nih ya. Apalagi ntar kalau jadi gubernur lagi, wih, Jakarta tambah keren ya nggak? Kita punya gubernur pakai komplit ya kan. Makanya ntar kalau ada pilgub Panis lagi dah, udah kagak ada yang lain udah ya, paket komplit udah ya nggak. Kalau bangsa nasi goreng Solarian, nasi goreng siput udah nggak ada duanya udah. Halo, Dia udah nggak nyalon lagi tahun ini. Lucu juga bang ini. Oke, kembali ke kakak ini ya, coba. kaum 58% ya yang mengatakan Anies sekarang pengangguran, kalau kalah nggak akan punya kegiatan apa-apa ya. Sekarang kamu baca teng. Dubes Jepang datang ke pendopo Anies Baswedan, berkunjung ke rumah Anies Baswedan. Loh, kok bisa sih? Emang siapa sih Anies itu? Kan udah kalah, kan pengangguran, nggak punya partai. Hah? Berlian tetaplah berlian ya, walaupun di mana berada ya. Dubes Jepang berkunjung ke rumah Bapak Anies Rashid Baswedan, berbicara, bertukar kritik tentang politik di Indonesia. Siapa sih Pak Anies? Menteri bukan, pejabat bukan, gubernur bukan, tapi tetap saja bersinar, berkilau. Gak bohong lah, kalau orang memang pinter mah ya pasti dicari orang, enak diajak ngomong. Kenapa diomongin Anies itu ya selalu apa ya, cerdas, kelihatan kecerdasannya. Enggak, mana saya tahu, bukan urusan saya, tanyakan sama dia. Saya loh, kau 58%. Abah mah memang luar biasa, tetap dicintai, tetap dicari, dan tetap menjadi idola
bagi semua generasi. Ini siapa yang lucu komen lagi nih. Oke, mari kita reaksi. Kece, ada yang melenggang ke Jakarta, nggak bakalan capek deh lu Pak. Pak RK, nggak usah kampanye Pak, Pak RK. langsung lantik aja, buang-buang duit, ya. Ngapain Pak kampanye? Nggak usah kampanye, udah pasti menang, ya. Lah orang semua partai ngumpul, coba kalau Pak Anies, nangis bombay lu. Udah nggak usah kampanye Pak, udah pasti dilantik. Ingat ya omongan gua, udah pasti menang Bapak, ya. Bukan main. Perlombaan gak ada lawannya. Sekali lawannya yang kucuk-kucuk kita nggak tahu siapa. Independen. Udah Pak, lantiknya langsung, ya. Buang-buang duit, buang-buang anggaran. Nggak malu Pak. Anies Baswedan memang tidak cocok jadi pejabat, teman-temannya. Bisa gitu, Bang. Tapi cocoknya Anies Baswedan ini menjadi guru bagi seluruh pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini. Taulah teman-teman ya, model karakteristik pejabat-pejabat kita saat ini. Ada yang sebenarnya umurnya belum cukup jadi pemimpin, tapi jadi pemimpin juga. Nah, itu harus banyak belajar lah sama Anies Baswedan supaya cerdas memimpin rakyat. Ada juga nanti pemimpin kita untuk membuat satu program saja kan belum ada konsistensinya. Hari ini makan siang gratis, besok sudah berubah menjadi sarapan pagi gratis. Ujung-ujungnya nanti harus makan bayar, ya sama aja. Jadi itu saja teman-teman ya. Anies Baswedan memang tidak cocok jadi pejabat, tapi cocoknya Anies Baswedan ini menjadi guru para pejabat-pejabat kita di Indonesia supaya bisa memimpin rakyat. Oke, itulah tadi beberapa reactionnya bosku mengenai perpolitikan pilkada di tahun 2024 ini bosku. Komen yang cerdas dan beradab ya bosku di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Sekian dulu reaction kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.